Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas tentang ismul isyarah, yaitu kata tunjuk. Tapi sebelum itu, jangan lupa video kita untuk klik like dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video-video kita berikutnya. Dan jangan lupa tebar kebaikan, tebar manfaat, tebar ilmu pengetahuan kepada saudara dan teman-teman kita dengan men-share video ini. Baik, kita lanjutkan definisi dari isim isyarah. Yang pertama, isim isyarah itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dan yang jauh, kemudian juga menunjukkan benda yang muzakkar dan muannas, serta benda yang mufrad, musanna, dan jamak. Nah, di sini yang perlu kita ingat ada beberapa kata kunci yang ada pada isim isyarah, yaitu kata tunjuk itu. Yang pertama adalah benda dekat. Nah, apa saja isim isyarah ya yang untuk menunjukkan nanti benda-benda yang dekat? Nah, dalam bahasa Arabnya disebut dengan lil qarib. Juga yang kedua ada benda yang jauh atau lil ba'id. Nah, nanti ada beberapa isim isyarah yang fungsinya untuk menunjukkan benda yang jauh. Kemudian yang ketiga, isim muzakkar. Nah, nanti dari isim isyarah itu ada nanti isim isyarah yang jenisnya dikhususkan kepada yang muzakkar atau laki-laki. Kemudian yang keempat, ada juga beberapa isim isyarah yang dikhususkan untuk isim yang muannas, jenis perempuan. Kemudian berikutnya ada juga isim isyarah yang untuk khusus kepada isim-isim yang mufrad, yaitu benda yang tunggal. Kemudian yang keenam ada juga nanti isim isyarah yang menunjukkan isim yang musanna, yaitu menunjukkan dua bendanya. Kemudian yang terakhir isim isyarah yang untuk jamak, ya, untuk menunjukkan benda yang tiga atau lebih dari tiga. Nah, apa saja isim-isim isyarah itu yang tergolong ke dalam benda yang dekat, jauh, muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamak? Mari kita lihat bentuk-bentuk isim isyarahnya. Nah, di sini perhatikan. Yang pertama ada isim isyarah yang lil qarib untuk menunjukkan benda yang dekat, dan juga ada yang lil ba'id untuk menunjukkan benda yang jauh. Nah, di sini juga nanti ada kita ditentukan beberapa jenis isim isyarah yang muzakkar, muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Nah, mari coba kita lihat dulu pada isim isyarah yang lil qarib, ya. Ini adalah pembagian dan contoh kalimatnya. Kita lihat haza. Nah, haza sampai kepada haza, hazihi, hazani, haula, hazihi, hatani, haulai, itu semua artinya adalah ini. Nah, ini adalah contoh kalimat pada isim isyarah. Kita lihat contoh yang pertama pada kalimat haza, haza talibun. Nah, ini seorang siswa. Nah, kenapa diartikan ini seorang siswa? Karena haza ini adalah jenisnya isim isyarah yang lil mufrad al muzakkar. Nah, haza ini diperkhususkan untuk benda yang menunjukkan mufrad dan juga muzakkar, benda yang tunggal dan jenisnya muzakkar, laki-laki. Kemudian hazani, hazani talibani. Ini dua orang siswa. Nah, kalau yang hazani, nah ini dia isim isyarah yang dikhususkan kepada lil musanna al muzakkar, untuk benda yang jumlahnya dua dan jenisnya tetap muzakkar, laki-laki. Kemudian yang ketiga, haulai. Haulai tullabun. Nah, ini para mahasiswa atau siswa. Nah, ini dia isim isyarah yang dikhususkan kepada bentuk yang lil jama'i al muzakkar, untuk yang jamak dan jenisnya juga
muzakkar, laki-laki. Berikutnya, isim isyarah hazihi. Hazihi talibatun. Ini seorang mahasiswi. Nah, ini dia isim isyarah yang dikhususkan lil mufrad al muannas. Yang mufrad dan untuk muannas, perempuan. Nah, ini dia isim isyarah untuk menunjukkan benda yang mufrad dan muannas ya. Kemudian hatani tolibatani. Ini dua orang mahasiswi. Nah, kemudian ini adalah isim isyarah yang dikhususkan kepada lil musanna al muannas untuk menunjukkan benda yang dua dan jenisnya muannas, perempuan. Berikutnya haula'i. Haula'i tolibatun. Ini para mahasiswi. Nah, kemudian ini dia isim isyarah yang dikhususkan menunjukkan lil jam'i al muannas untuk benda yang jamak yang jenisnya muannas. Nah, inilah contoh kalimat untuk isim isyarah yang lil qarib. Jumlahnya ada 6 bentuk isim isyarahnya. Kemudian yang lil ba'id. Nah, ini untuk menunjukkan benda yang jauh. Nah, kalimat isim isyarahnya adalah zalika, zanika, ulaika, tilka, zanika, ulaika. Jumlahnya juga sama, yaitu 6. Dan artinya adalah itu. Nah, itu. Baik. Kita lihat contoh kalimat pada isim isyarah untuk lil ba'id yang pertama. Zalika. Zalika muhadir. Zalika muhadirun. Itu seorang dosen. Nah, ini zalika dikhususkan kepada isim isyarah yang lil mufrad al muzakkar. Untuk isim isyarah yang bentuknya tunggal dan jenisnya muzakkar, laki-laki. Kemudian zanika. Zanika muhadironi. Nah, ini adalah untuk isim isyarah yang lil musanna al muzakkar. Untuk isim isyarah yang bentuknya bendanya dua dan jenisnya muzakkar. Itu dua orang dosen. Nah, seperti itulah bentuk artinya. Baik. Kemudian yang ketiga, ulaika muhadirun. Itu para dosen. Nah, ini isim isyarah dikhususkan untuk lil jam'i al muzakkar untuk menunjukkan benda yang jamak dan jenisnya muzakkar. Nah, ini dia 3 isim isyarah yang muzakkar dan ada nanti untuk mufrad, musanna dan jamak. Kemudian yang di bawahnya tilka muhadiratun. Itu seorang mahasiswi. Nah, ini adalah isim isyarah lil mufrad al muannas untuk benda yang tunggal dan jenisnya muannas, perempuan. Kemudian tanika muhadiratani. Itu dua orang dosen yang perempuan. Nah, ini dikhususkan kepada lil musanna al muannas untuk isim isyarah yang dikhususkan untuk menunjukkan benda yang dua dan jenisnya muannas. Kemudian yang terakhir, ulaika muhadiratun. Itu para dosen. Nah, ini dikhususkan kepada isim isyarah yang jenisnya yang bentuknya lil jam'i al muannas untuk menunjukkan benda yang jamak dan jenisnya adalah muannas. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk isim isyarah ya, seluruhnya berjumlah 12 yang disertai dengan contoh-contoh kalimatnya. Nah, kemudian saya ingin jelaskan beberapa hal. Coba perhatikan ada 2 kalimat di sini. Yang pertama kalimatnya hadza muhadir. Hadza muhadirun. Yang kedua hadzal muhadiru. Nah, perhatikan tanda yang berwarna merah. Yang pertama pada kalimat hadza muhadirun, ro-nya ya, huruf ro yang di akhir itu berbaris dhammah tain atau tanwin. Kemudian pada hadzal muhadiru, ro-nya berbaris dhammah, bukan tanwin. Kemudian pada di al-muhadiru diawali dengan alif dan lam. Nah, ada perbedaan dari kalimat ini. Yang keduanya juga menggunakan isim isyarah, tapi nanti berbeda dalam bentuk terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau hadza muhadirun artinya adalah ini dosen. Tapi kalau hadzal muhadiru artinya adalah dosen ini. Nah, nampak perbedaannya.
Kalau pada kalimat hadza muhadirun, diterjemahkan dulu isim isyarahnya, yaitu ini. Tapi kalau pada kalimat hadzal muhadiru, diterjemahkan dahulu al-muhadirunya, ini, dan kemudian isim isyarahnya diletakkan di akhir. Seperti contoh ini, dosen ini. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena inilah kaedahnya. Jika setelah isim isyarah tidak diawali dengan alif lam, ya, maka dalam bentuk terjemahan isim isyarah didahulukan untuk dituliskan terjemahannya. Tapi ketika setelah isim isyarah diawali dengan isim yang beralif lam, maka didahulukan arti dari kalimat yang beralif lam itu, kemudian yang kedua diterjemahkan, diletakkan kalimat terjemahan dari isim isyarahnya, yaitu seperti contoh ini, hadzal muhadiru. Al-muhadiru dulu diterjemahkan dosen, kemudian hazanya diletakkan di akhir ini. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, dari bentuk kalimatnya, hadza muhadirun, ya, ini disebut dengan al-jumlatu. Al-jumlatu artinya adalah kalimat. Nah, jadi dalam bahasa Arab al-jumlah itu disebut dengan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia al-jumlah itu hitungan atau hasil, ya. Nah, nampak perbedaannya. Tapi kalau al-kalimah nanti disebut dengan kata dalam bahasa Arab. Nah, ini disebut dengan hadza muhadirun, disebut ini dengan al-jumlah, sudah disebut dengan kalimat. Tapi kalau hadzal muhadiru itu bukan kalimat, tapi disebut dengan al-kalim. Nah, al-kalim itu adalah yang belum sempurna dia dalam bentuk kalimat. Nah, ya. Baik, al-kalim ini belum sempurna dia disebut dengan kalimat. Nah, kenapa? Karena belum bisa difahami, ya, belum mufidah dia. Tapi kalau pada hadza muhadir, sifatnya mufidah. Nah, bisa juga disebut dengan al-jumlatul mufidah, kalimat yang sudah sempurna maknanya. Maksudnya, kalimat ini sudah bisa kita pahami. Ini dosen, nah berarti ini dosen. Kita sudah paham dengan tujuan dan maksud dari kalimat ini. Tapi kalau hadzal muhadiru, yang artinya dosen ini, kita belum paham nih apa maksud dari kalimat ini. Dosen ini kenapa gitu ya? Dosen ini apa? Kenapa dosen ini? Kita masih membutuhkan pertanyaan-pertanyaan untuk memahami maksud kalimat ini. Nah, itulah yang disebut dengan al-kalim, ya, dan al-jumlatul mufidah, kalimat yang sudah bisa dimengerti atau sudah bisa untuk dipahami tujuan dan maksud dari kalimat itu. Nah, inilah nampak perbedaan dari isim isyarah di dalam kalimat, ya. Baik. Kemudian hadzal muhadiru ini, bagaimana untuk menyempurnakannya supaya juga bisa disebut dengan al-jumlah atau al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna? Tinggal kita tambah satu kata lagi, ya, setelahnya. Seperti contoh, hadzal muhadiru mahirun. Nah, ini sudah disebut dengan jumlah, ya, al-jumlah, ya, yang artinya dosen ini pintar. Nah, jadi maksudnya dosen ini pintar. Dan jadi kita sudah paham nih maksud dan tujuan dari kalimat ini. Dosen ini pintar, dan ini sudah disebut dengan al-jumlatul mufidah. Baik. Nah, inilah beberapa perbedaan dari jumlah isim isyarah, ya, yang bentuknya beralif lam dan tidak beralif lam. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, sekali lagi jangan lupa untuk share, untuk mentebar manfaat, tebar ilmu pengetahuan kepada saudara dan teman-teman kita. Dan jangan lupa subscribe, like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.